Selamat datang di Kampung Pulo, tempat yang dikenal sebagai wilayah penyebaran Islam pertama di wilayah Cangkuang maupun Garut. Letak Kampung Pulo berada di Kompleks Candi Cangkuang, persisnya sebelum pintu masuk candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak 2 sedang mengobservasi kampung adat di Kampung Pulo. Hai, saya Nihali Aulia. Saya Hilda Mutmainah. Hai, nama saya Herawati Nur Anita. Dan saya Windy Clarissa. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Ramatila. Nama saya Lia Puspita. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Adhi Nugraha. Hai, saya Puspa Triani. Hai, saya Rasita Fitri. Hai, nama saya Arifah Nur Clarissa. Nama saya Amelia Fitri. Kampung Pulo merupakan sebuah kampung adat yang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kampung Pulo terkenal dengan kearifan lokalnya yang masih dijaga dengan baik sehingga menarik banyak wisatawan yang datang. Kampung Pulo dibangun oleh Mbah Dalem Arif Muhammad, seseorang yang menyebarkan pengaruh ajaran agama Islam. Karena menurut cerita yang dipercaya masyarakat, dahulu masyarakat di Kampung Pulo menganut agama Hindu. Meskipun sekarang masyarakat Kampung Pulo sudah menganut ajaran agama Islam, namun mereka tetap melaksanakan sebagian dari ritual agama Hindu seperti sesajen. Hal unik di Kampung Pulo adalah hanya memiliki 7 bangunan, yang dimana diantaranya 6 bangunan rumah berbentuk jolopong dan 1 masjid. Hal itu melambangkan ketujuh anak Arif Muhammad, yaitu 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Kebersihan di Kampung Pulo pun sangat terjaga, karena di setiap sudutnya sudah disediakan tempat sampah, terutama di tangga-tangga menuju candi. Di dekat candi juga terdapat sebuah makam, yaitu makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Kita bisa melihat peninggalan-peninggalan dari Mbah Dalem Arif Muhammad melalui sebuah museum yang disediakan. Letaknya pun tak jauh dari Candi Cangkuang dan makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Selain dari banyaknya peninggalan-peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad, di dalam museum pun terdapat lukisan-lukisan beliau dan juga miniatur Candi Cangkuang. Kami mewawancarai Bapak Jaki Munawar mengenai beberapa hal terkait Kampung Pulo, dan berikut hasil wawancara yang kami lakukan. Asal-usul atau sejarah dari Kampung Pulo. Asal-usul kalau Kampung Pulo itu bersumber dari satu keturunan, yaitu dari Mbah Dalem Arif. Arif Muhammad itu merupakan seorang panglima di kerajaan Mataram yang saat itu Kerajaan Sulagung untuk menyerang tentara POC, dan tapi pada saat penyerangan beliau itu mendapat kekalahan, sehingga beliau tidak mau kembali ke Mataram. Kalau dia kembali ke Mataram takut dibunuh Sulagung, yang kedua beliau merasa malu oleh Mataram, sehingga dia mencari tempat persembunyian. Sehingga kita sampai di sini. Nah, kita sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran dinamisme hidup. Tapi perkataan dengan budaya, mengakomodasi budaya, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat kampung, sehingga semuanya dapat Islam. Begitu. Untuk Kampung Pulo ini sendiri, kapan ditemukan? Kampung Pulo ini sebetulnya berdirinya sejak abad ke-17. Karena tidak terputus dari berdiri sampai saat ini ada penghuninya, itu dari keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad yang merupakan cikal bakal bagi masyarakat Kampung Pulo. Dan bangunan-bangunan di Kampung Pulo ini mensimboliskan dari anak-anak.
Kenapa dinamain Kampung Pulo, Pak? Dikatakan Kampung Pulo karena letak teritorialnya ada di tengah-tengah pulau. Cek sudah mah pulau, dalam bahasa Indonesia pulau. Terus Bapak kalau misalkan Kampung Pulo ini ada pantangan atau larangan-larangan? Di Kampung Pulo ini banyak pantangan atau larangan-larangan yang bersifat namanya kampung adat. Pasti ada adat istiadat yang bolehnya tidak 5 pantangan, 5 pemalu yang tidak boleh ada. 1, tidak boleh berjalan ke makam yang termakan di sini, yaitu pada hari Rabu. Hari Rabu, tamasya, setelah itu ke sini boleh, tapi mendoakan orang yang telah meninggal ke makam tidak boleh. Yang kedua, di Kampung Pulo ini selamanya buat pemanjang, terus juga tidak boleh memukul bisa rekung. Karena itu di Kampung Pulo kaitan erat dengan waktu Ali Muhammad mau menikah anaknya dia laki-laki. Nah, sebelum menikah anak Ali Muhammad itu diarah ditanduk menggunakan jamaah atau rumah-rumah yang bertakbir. Karena sudah Arab di Nusantara tiba-tiba ada malapetaka dengan datangnya kepala yang besar sehingga menimpa anak Ali Muhammad itu jatuh meninggal seketika. Nah dari situ kami mengatakan, anak kami jangan sekali-kali lagi mengikuti jejak kami. Kalau senang pemali kecanduan, jadi saat ini tidak boleh melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya di Kampung Pulo tidak boleh menambah dan membangun toko. Kalau tadi bangun di sini mensimboliskan dari keturunan Ali Muhammad. Terus di Kampung Pulo ini tidak boleh memelihara hewan kurban besar, berarti 4 kambing 1 keluarga. Terus di Kampung Pulo juga ada istiadatnya yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia. Kalau di situ pasti ada acara semuanya. Contohnya kita pada saat kambing 4 bulanan, 7 bulanan, kita dan sebagainya itu tidak berkaitan. Bangunan rumahnya Bapak? Ya ini Kampung Pulo ini ada 2 tipe, ada yang 1 tipenya itu yang di Julang Lapak, ada yang di Lokong, yang pakai genteng itu di Lokong. Penduduknya sekarang itu hanya 19 orang, 10 perempuan, 9 laki-laki. Karena almarhum Pak Kuncen, orang meninggal, orang menjadi Pak Umar. Kalau keturunan laki-laki boleh kecuali kalau nikah dengan saudara boleh. Nikah dengan sepupu kan boleh. Jadi boleh. Tapi anaknya istrinya bukan suaminya berarti. Karena perempuan. Untuk kepala keluarga juga Bapak, satu rumah itu boleh. Satu kepala keluarga, jadi satu rumah satu kepala keluarga. Jadi apabila menikah maksimal membuat meninggalkan keluarga kita keluarga. Jadi Terus kalau misalkan anak-anak yang di sini sama seperti itu kayak sekolah. Iya biasa, itu biasa sekolah. Tetapi di sini tidak ada pendidikan formal, jadi harus keluar di sekolah-sekolah. Kan kalau kesehariannya itu ini kemana misalnya? Kesehariannya kemana-mana. Kemana-mana. Maksudnya gimana? Ya jadi aktivitasnya mereka di sini. Terus kalau saat pikir tapi untuk kepala keluarganya jarang untuk melakukan aktivitas mencari pekerjaan di luar yang lama-lama, misal bulan, misal 2 minggu tidak boleh. Harus maka mencari pencarian di sini kepala keluarganya. Karena kan orang sedikit, dia harus saling melindungi, saling mengayomi. Dengan kearifan lokal itulah Kampung Pulo dikunjungi karena makanya sekarang Kampung Pulo menjadi laboratorium budaya karena ada yang beda di situ nilai-nilai tatanan kehidupan. Contohnya di Kampung Pulo mengikuti jejak Madam Ali Muhammad dan Syiar Islam. Makanya Kampung Pulo ini ada kegiatan pengajian berbuahan. Itu menunjukkan filosofi dari segi asal, segi asli dan segi asuh. Itu konsep-konsep yang didukung oleh Madam Ali Muhammad yang katanya dengan bercampur dengan filosofi orang Sunda. Ciri asahnya kita dalam pengajian rebuhan itu kita mendengarkan tausiah tentang keagamaan, sosial dan sebagainya daripada para tokoh-tokoh dari pemerintahan mengenai hubungan manusia dengan manusia. Tapi dengan kalau keagamaan ya kita hubungan manusia dengan Tuhannya. Kami pun bergaining dengan Kementerian Agama yang menyampaikan itu bukan sembarangan, langsung kami yang berkompeten di dalam bidangnya gitu ya. Kalau bidang agama ya bidang agama, bidang pemerintah ya pemerintahan gitu. Dalam silasihnya. Nah, kan yang namanya dalam pengajian kan bawa orang, ratusan orang, misalkan 100 kan datang, masa enggak dicai-cai acan. Nah, kan begitu datang kita kasih snacknya. Dari mana snacknya? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi para jamaah itu ada yang bawa makanan, minuman, itu berbagi di situ. Nah itu
timbullah rasa harmonis antara masyarakat. Nah, jadi ciri asuhnya bagaimana? Kita pola ciri asuh itu kita memperhatikan. Oh, anu betul pengajian, tiba-tiba tidak ada update. Oh, kemana tak aya? Karena saya ayah pemangan. Oh, tak aya. Ini tedamang. Nah, itulah makanya ketahuan. Itu konsep-konsep dari sebetulnya nilai-nilai dari agama Islam sebetulnya. Makanya contoh sunnah Rasulullah SAW. Kenapa waktu di masjid saf itu saf yang terbaik ke paling depan. Nah, terus apabila ada mustami yang tidak hadir tidak boleh diisi, biarkan kosongkan. Jadi tahu, oh tiba-tiba kemana? Anu katanya getol tiba-tiba ayah kemana? Oh si A lagi sakit ya Rasulullah, kapan nak? Nah, jadi kapan nak ada pengawasan gitu. Nah, itu jadi sebagai kontrol sosial si asus. Jadi itulah cinta kasih yang ada di masyarakat kampung pulau, karena masyarakat itu harmoni dengan alam, harmoni dengan masyarakat. Jadi serba gotong royong, musyawarah mufakat gitu. Itu konsep-konsep masyarakat. Makanya masyarakat kampung pulau maju berbudaya, tetap maju, tetapi tidak melupakan budaya jati diri kampung pulau Anda. Meskipun banyak kunjungan di sini kan, seperti kan bule barusan, seperti bule kan, namanya bule orang asing pasti akan membawa dampak besar kecil, pasti akan ada membawa dampak. Kalau saya masih keturunan dari kampung pulau, cuma kan tadi barangkali keturunan laki-laki atau yang karena kelebihan jadi dua. Ya, orang yang keturunan masih keturunan kampung pulau tapi yang dua. Inilah orang-orang yang terbuat dari kampung pulau. Termasuk pengelola yang ada di sini juga. Tidak semuanya, ada juga yang mulai dari retribusi. Kalau di pemeliharaan ya, kalau di retribusi ada orang luar, ada yang dari Garut, dari Cibatu ada. Mama, iya abi sareng rencang-rencang di kampung pulau mah. Mana rencang-rencang? Kenalan ka mama abi.